kalian semua ini sudah siap untuk Sunday School? Sudah siap? Sudah, oke. Kakak akan yang pimpin. Kids Worship Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo semua teman-teman. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama kita tunggu bersama kita mengajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai Kids Worship kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau Sunday Kids Worship. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa semangat memuji Tuhan, dan tidak ada jahat yang mengganggu kami. Tuhan Yesus tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, setelah ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersemangat, kita akan menyanyikan lagu Taat. Ya, karena kita mau belajar jadi anak-anak yang taat. Ya kan kakak kan? Iya, Taat. T-A-A-T. Taat. Musik. Ya, semua teman-teman, mari kita menyanyi memuji Tuhan. Taat, taat. Ya, sama-sama. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. taat. Saya mau Seperti Yesus. Taat, taat. Yo, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada kata Nana. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Sekali lagi. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada ya, dengar-dengaran kepada kata Mama. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Puji Tuhan. Oke, semuanya kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan terus bersukacita meninggikan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya di barat, kita mau terus bersukacita memuji Tuhan. Ya, semua teman-teman. Ayo kakak Kim. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari, ya, sampai terbenam
Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Tertuah, tertuah, lebih gede, lebih besar. Tertuah, 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 tertuah. Sekali lagi, tatapin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Tertuah, 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 tertuah. Puji Tuhan. Oke teman-teman, saat ini kita mendengarkan firman dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan dan bisa duduk dengan baik dan tidak ada roh jahat yang mengganggu kami. Tuhan jaga lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Selamat anak-anak yang sudah naik kelas. Sudah liburan deh ya. Anak-anak semuanya, kita hari ini waktunya untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sudah siap-siap ya? Alkitabnya sudah disiapkan, kita mau bersama-sama belajar hari ini tentang murid-murid Tuhan yang semangat untuk memberitakan Injil. Oke? Kita akan bersama-sama, Kak Tari akan mengajak anak-anak untuk kita bersama belajar dari Kisah Para Rasul. Kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Yuk kita perhatikan ceritanya ya. Anak-anak, pada saat itu murid-murid 12 rasul murid Yesus, kan Yudas sudah digantikan oleh Matias, jadi udah 12 lagi ya. Mereka bersama-sama semangat sekali memberitakan Injil, sampai Tuhan juga memberikan tanda-tanda untuk mereka. Banyak orang juga yang dibawa dan disembuhkan ya. Mereka semuanya melayani di sekitar kota Yerusalem ya, di sekitar kota Yerusalem. Akhirnya saat banyak orang datang di sekitar Yerusalem itu, datang disembuhkan dari sakitnya, dilepaskan dari kuasa jahat ya anak-anak, mulailah waktu itu ada orang-orang yang bertindak jahat kepada para rasul. Mereka iri, kok bisa ya murid-murid Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat? Tapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan, ya, waktu itu murid-murid ditangkap. Murid-murid ditangkap dan mereka dimasukkan ke penjara. Dan malaikat Tuhan itu di malam itu, saat rasul-rasul itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota, malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu, membawa mereka keluar, dan malaikat itu berkata, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah firman hidup itu kepada banyak orang." Malaikat itu beritahu, berdirilah di bait Allah dan ceritakanlah. Anak-anak, kan rasul-rasul baru ditangkap nih, dimasukin di penjara kota, tapi diberi pesan, beritakanlah Injil, kabar tentang Tuhan Yesus beritahukan kepada banyak orang. Mereka taat nggak ya? Rasul-rasul itu melakukan dengan taat pesan itu.
Sudah menjelang pagi, masuklah mereka ke bait Allah. Lalu mereka mulai mengajar. Mereka mulai menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Rasul-rasul tadi ada di mana ya? Rasul-rasul itu sudah berdiri di bait Allah. Ketika mereka menyuruh orang-orang untuk mengambil rasul-rasul itu di penjara, pejabat-pejabat yang datang ke penjara itu nggak nemukan rasul-rasul. Lalu mereka kembali dan kasih tahu, kami mendapati penjara itu terkunci, sangat rapi, semua pengawal ada di tempatnya, di depan pintu, tapi kami tidak menemukan seorang pun ada di penjara itu. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, hati mereka cemas, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu. Apa yang terjadi ya? Lalu ada orang yang datang beritahu mereka, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara sekarang ada di bait Allah, dan mereka mengajar banyak orang. Wah, mereka tambah bingung, mereka tambah takut, hati mereka khawatir. Anak-anak, Tuhan menyertai para rasul. Tuhan memberkati para rasul. Anak-anak, murid-murid Tuhan itu telah belajar dari Tuhan. Mereka bersama-sama Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang sakit dan menolong mereka. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka. Waktu itu Tuhan Yesus mengajar di atas bukit. Tuhan Yesus mengajar di perahunya Simon Petrus. Murid-murid itu melihat dan murid-murid itu melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Apa pesan Tuhan hari ini? Dari pelajaran ini apa yang Tuhan ajarkan ya? Kita bersama-sama belajar menjadi murid itu taat. Melakukan apa yang diajarkan. Melakukan apa yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid tidak takut saat mereka ditangkap. Murid-murid tetap berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Murid-murid melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saat Tuhan Yesus mengajar, itu pun mereka lakukan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus sudah tidak ada, tapi mereka punya Roh Kudus kan yang menemani mereka, dan mereka mengajar dengan baik. Kak Tari dan anak-anak semuanya, kita ayo belajar melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Belajar firman, lalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Anak-anak mungkin ada yang bilang, Kak Tari aku masih anak-anak, bagaimana aku menceritakan tentang Tuhan Yesus? Anak-anak, apa yang anak-anak terima dari Tuhan Yesus? Ceritakanlah itu. Contohnya ya, suatu hari anak-anak sedang mau ulangan, anak-anak gak ingat, anak-anak bingung, lalu anak-anak berdoa, dan Tuhan berikan ingatan. Wah iya benar. Lalu anak-anak bisa ceritakan, Tuhan Yesus sudah menolongku loh, aku tadinya gak ngerti, tapi begitu aku berdoa, Tuhan buat aku ngerti. Misalnya lagi, anak-anak bisa bercerita, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada anak-anak. Suatu hari aku pingin sekali makan pizza. Dan aku berdoa Tuhan berkati papa mama. Tuhan kirimkan orang-orang baik. Aku ingin Tuhan. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh mencuri. Bagian kita berdoa ya. Tuhan Yesus juga berdoa. Maka anak-anak pada saat Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus berdoa. Kita juga lakukan itu, Tuhan. Papa mamaku masih pergi. Aku di rumah sendirian atau aku jaga adik-adik. Tuhan tolong aku ya. Aku gak kuat, aku gak bisa, aku gak berani. Tuhan Yesus tolong aku ya. Pada saat Tuhan Yesus sedang sedih,
Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi kita belajar melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Murid-murid, rasul-rasul melakukan taat apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan. Bukan hanya itu, murid-murid juga melakukan apa yang dipesankan malaikat Tuhan kepadanya. Pada saat malaikat-malaikat itu melepaskan mereka dari penjara, malaikat itu bilang apa? Pergilah ke bait Allah, ceritakan tentang Tuhan Yesus, ajarkan kepada mereka. Murid-murid memilih taat dan melakukannya. Anak-anak memasuki hari-hari libur yang sangat panjang. Apa yang anak-anak jadwalkan untuk lakukan di hari libur? Kalau ke sekolah enak tuh, pagi-pagi sudah berangkat. Nanti di sekolah ngikuti kegiatan sekolah ya. Sekarang libur, nggak ada kerjaan apa ya? Wah, ini keren Kak, waktunya aku main game. Waktunya aku playing gitu ya, bermain terus. Jadi waktunya dari pagi sampai siang anak-anak gunakan untuk bermain. Anak-anak lupa baca Alkitab, anak-anak gak ingat mandi, anak-anak gak ingat berdoa, anak-anak gak ingat melakukan perbuatan baik, membantu pekerjaan mama, membantu pekerjaan papa, atau anak-anak membuat kreativitas, menuliskan renungan. Anak-anak melakukan apa yang bisa bermanfaat dalam hidupnya. Oh, aku waktu sekolah aku belum lancar bahasa Inggris. Ini liburan waktunya aku banyak membaca. Menggunakan waktu dengan baik. Anak-anak, gunakan waktunya dengan baik. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita? Berdoa. Tuhan ajarkan kita membantu, mengasihi. Anak-anak, mari kita gunakan waktu dengan baik. Mari kita belajar taat. Apa yang Tuhan Yesus pesankan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Proyek kita di saat liburan sekolah, anak-anak bisa membaca Alkitab dan mencatatnya dalam jurnal, dalam note-nya anak-anak. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, dituliskan. Oh, hari ini aku harus mendoakan papaku, mamaku. Dicatat, papaku butuh apa ya? Ditulis. Kakak-kakak pengasuhku di panti butuh apa ya? Anak-anak di panti bisa mendoakan para donaturnya, bisa mendoakan orang tua yang di kampung. Lebih banyak waktunya berdoa. Kalau sekolah anak-anak doanya buru-buru gitu. Kalau libur wah lebih banyak. Anak-anak bisa melakukan banyak hal seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Menjadi pendoa. Anak-anak bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus waktu pergi bermain ya. Bersama dengan teman-teman, anak bisa menceritakan kepada teman-teman, aku hari ini ditolong Tuhan Yesus. Aku hari ini diberkati Tuhan Yesus. Tuhan beri aku berkat, Tuhan beri aku makanan, Tuhan tolong kami. Bisa diceritakan itu. Ceritakan tentang Tuhan. Lakukan apa yang menjadi pesannya Tuhan. Seperti murid-murid, rasul-rasul yang taat kepada pesan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong kami. Tuhan berkati kami hari ini. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan mengajari kami untuk menjadi anak yang taat, melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah beri contohkan buat kami. Dan kami juga melakukan apa yang Tuhan sudah pesankan melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Biarlah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Benar Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk semua anak-anak kami bersyukur, di mana sudah menyelesaikan studi kelas yang sudah dilewati dan boleh naik kelas. Terima kasih banyak, boleh menerima hasil raport. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau menyertai selama setahun sekolah anak-anak dan sekarang boleh berlibur. Biar Engkau berkati dalam masa liburan ini. Engkau jadikan masa liburan ini boleh anak-anak boleh menikmatinya dan juga boleh tetap belajar
melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Berkati semua anak-anak dari aktivitas mereka, jauhkan dari virus-virus, dan kami berdoa juga untuk orang tua dalam pekerjaan. Kau berkati. Dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, biarlah penyertaan Tuhan, kuasa Allah nyata atas orang tua, sehingga berkat Allah itu dinikmati dan ada terus bagi orang tua, bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa saat ini juga untuk Kak Tari yang sudah bercerita. Kau juga berkati Ken yang sudah melayani hari ini. Kau berkati. Kami percaya hamba-hambamu dalam berkat perhatian Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang sudah dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan, berkati bangsa negara kami. Tolonglah dalam situasi kesulitan ekonomi yang ada ini, biarlah nama Tuhan, kuasa Allah dinyatakan sehingga terjadi pemulihan. Kami berdoa orang-orang yang jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, biarlah Engkau yang mengurusnya, Engkau yang mengingatkannya, dan Engkau yang mengarahkannya menuju pada hal yang lebih baik. Tolonglah Tuhan, berkati pemerintah kami, berikan pemahaman, berikan kesadaran bahwa ada Tuhan yang memperhatikan mereka, ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan kepada Tuhan, bukan hanya kepada diri mereka saja, tapi kepada Tuhan mereka harus bertanggung jawab. Tolonglah Tuhan sehingga mereka boleh melakukan hal yang baik untuk bangsa ini, untuk kebaikan bangsa ini. Berkati pemerintah kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk situasi hari-hari ini yang di mana ada yang masih mengalami bencana di Palu, di beberapa daerah yang lain. Engkau juga tolong campur tangan, menghiburkan, menguatkan saudara-saudara yang ditinggalkan, yang mengalami kedukaan, biarlah Allah menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau mengakhiri persen kami mohon berkat Tuhan. Anak-anakku, lanjutkan aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai dan anak-anak, kita akan bersama-sama menutupnya. Yuk kita tutup dengan yel-yel. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. 1 Timotius 4 ayat 12a. Tadi latan orang percaya. Halo teman-teman, saya Mustafa dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Shalom. Shalom teman-teman, saya Matafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Shalom. Teman-teman Matafalan dari dari 1 Timotius Tius 4 ayat ayat 12 12a. Jadilah Lagi ya teladan kelihatan bagi bagi orang-orang orang-orang percaya. kaya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Salam. Teman-teman, sama tafalan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Salam Tuhan Yesus memberkati. Teladan bagi orang-orang percaya. Ya, percaya. Salam teman-teman, sampai tefalan dari 1 Timotius 4 ayat 12 bagaimana. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Salam teman-teman, sama tafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau tafalan dari Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Salam teman-teman, sama tafalan 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mau tafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman bersama Tafalan 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah terang bagi orang-orang percaya. Halo teman-teman, makasih. Halo teman-teman, di sini saya akan ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a yang berbunyi demikian, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, sama ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Halo teman-teman, sama ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih.